Hai, di sini saya akan menjelaskan siklus Born-Haber untuk NaCl. Nah, ini ada siklus Born-Haber untuk ketemuan NaCl. Yang pertama-tama itu dari reaksi Na solid ditambah setengah Cl2 gas berubah menjadi Na gas ditambah setengah Cl2 gas. Nah, ini dinamakan proses pertama. Nah, di proses pertama ini ada delta H-nya sama dengan positif 107 kJ. Nah, di proses pertama ini ada perubahan. Nah, perubahannya dari Na solid menjadi Na gas. Nah, ini perubahan ini dinamakan adalah proses sublimasi. Nah, kemudian kita akan melanjutkannya dengan reaksi Na gas ditambah setengah Cl2 gas berubah menjadi Na gas ditambah Cl gas. Nah, ini adalah proses kedua. Di proses kedua juga ada delta H-nya sama dengan positif 122 kJ. Nah, di proses kedua ini yang berubah Cl2 gas menjadi Cl gas. Nah, proses ini dinamakan atomisasi. Nah, kemudian kita lanjutkan dari reaksi Na gas ditambah Cl gas berubah menjadi Na positif gas ditambah Cl gas tambah elektron minus. Nah, di proses ketiga ini juga ada delta H-nya dengan positif 496 kJ. Nah, kemudian Na positif gas ditambah Cl gas ditambah elektron minus berubah menjadi Na positif gas ditambah Cl minus gas. Nah, ini adalah proses keempat. Nah, di proses keempat ini juga ada delta H-nya sama dengan minus 349 kJ. Nah, di proses terakhir ada reaksi Na positif gas ditambah Cl min gas berubah menjadi NaCl solid. Nah, ini proses terakhir ialah proses kelima. Nah, di proses kelima ini ada delta H-nya juga. Delta H-nya sama dengan minus 787 kJ. Hai, perkenalkan nama saya Mutiara Siringolingo dengan NIM 4203210002. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan menggambarkan kisi kristal senyawa NaCl. Nah, ini tampilan. Oh ya, saya menggunakan aplikasi Vesta dan web ICSD. Nah, ini tampilan dari web ICSD-nya. Nah, pertama-tama kita klik dulu eksklusif IND-nya, kemudian kita pilih senyawanya Na dan Cl. Nah, setelah udah ada di sini Na dan Cl-nya, kemudian kita search. Kita klik search-nya. Nah, ini datanya, kemudian kita klik nomor atasnya atau nomor pertama. Kemudian ini ada juga data-datanya. Kemudian kita ke bawah dan mengklik ini, paling kanan ini. Klik kanan, kemudian ada open link in new tab. Kemudian kita klik. Nah, ini. Dan inilah data-data untuk membentuk kisi kristal dari NaCl. Nah, setelah dapat data-datanya, kita akan membuka aplikasi Vesta-nya. Beralih ke Vesta. Nah, pertama itu kita pilih file. Kita klik file, terus new struktur. Nah, kita ganti namanya dengan senyawa NaCl. Nah, setelah sudah diganti nama senyawanya, kemudian kita pilih unit cell. Nah, kita lihat data dari ICSD. Nah, di sini kita lihat datanya kristal sistemnya kubik, dan kita akan memilih di aplikasi Vesta-nya kubik, berbentuk kubik, kubus. Nah, kita pilih nomor space group-nya.
225. Nah, ini kita pilih nomor space groupnya 225. Nah, sudah. Kemudian kita akan mengubah data A-nya ini dengan menggunakan data dari ICSD-nya. Nah, di sini datanya 5,62. Kita akan mengklik angkanya 5,62. Nah, setelah datanya sudah akurat atau sudah benar, kita akan mengklik OK. Oke. Nah, ini gambar kubusnya. Gambar kubiknya. Nah, kemudian setelah sudah ada gambar kubiknya atau kubusnya, kita akan mengeditnya dengan klik edit, terus kita mencari edit data, kemudian struktur parameternya. Nah, kemudian kita klik new, simbolnya kita ganti dengan NA, dan labelnya juga kita ganti dengan NA, dan chartnya itu ada 1. Nah, data X, Y, Z-nya ini juga kita harus melihat data dari ICSD-nya. Ini data untuk NA-nya. Nah, datanya sudah benar. Kemudian kita oke-kan. Oke. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan NA-nya, kita akan membuat CL-nya. Kita ganti simbolnya dengan CL. Dan labelnya dengan CL. Dengan -1. Datanya kita ganti 0,5 ribu. 0,5 ribu. Ini juga 0,5 ribu. 0,5 ribu. Nah, kita lihat dulu data-datanya apakah sudah akurat. Nah, setelah sudah sesuai data-datanya, kita akan meng-apply-nya. Nah, ini isi kristalnya. Cuman ini belum selesai karena jari-jarinya kita belum menyesuaikan dengan data. Dan kita akan mengganti radius atau jari-jari dari NA dan CL-nya dengan mengklik properties. Dan klik atom. Kemudian kita pilih NA. Dan kita lihat radius dari ICSD-nya, datanya. Ini ada 0,582. 0,582. Nah, kemudian sudah akurat jari-jarinya, kita pilih OK. Dan kita akan membuat jari-jari dari CL-nya. Dengan mengklik property. Nah, kita klik atom, kemudian CL, dan kita lihat jari-jari dari CL-nya. Ini ada 1,086. Kita akan membuat di pesta jari-jarinya 1,082. 1,086. Nah, setelah sudah akurat datanya, kita oke kan? Dan ini selesai kisi kristal dari NaCl-nya. Nah, ini bentuk kisi kristalnya.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Arika Rika, saya dari kelas PSKM 20B dengan NIM 4203210013. Nah, di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan bagaimana atau mekanisme dalam pembuatan kisi kristal cesium dengan klorin menggunakan aplikasi Vesta. Nah, di sini sebelah kiri saya, ini adalah aplikasi Vesta yang akan saya gunakan, dan yang di sebelah kanan ini adalah informasi yang akan saya gunakan. Nama websitenya yaitu icsd.kisti.re.kr. Jadi di sini bisa dilihat. Pertama, kita buka chemistry di bagian sini. Kemudian ada yang namanya IN nih, N. Kemudian kita pilih yang eksklusif N. Nah, kalau eksklusif N ini kita bisa pilih atau mana saja yang akan kita gunakan. Satu-satu. Sini kita akan menggunakan cesium dan juga klorin. Search. Dan ini adalah data-data yang akan kita gunakan, tapi nggak semua. Kita hanya menggunakan di bagian yang nomor 1, karena itu lebih akurat dibandingkan yang lainnya. Diklik, kemudian ini adalah data-datanya, dan untuk mendapatkan yang lebih spesifiknya, kita klik yang ini. Ini bahasa Korea, tapi kita klik yang ini. Klik kanan. Kemudian buka di link tab baru. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini bisa ditranslate ya. Kita akan menggunakan ini jari-jari atom, kemudian atom, space-nya, dan juga alpha ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita mulai dengan new structure, atau kita membuat struktur yang baru. Oke. Nah, ini akan terlihat seperti ini, masih kosong. Kita akan isi dengan atom-atom. Yang pertama, klik edit, kemudian edit data, dan klik structure parameters atau parameter struktur. Di sini kita klik yang unit cell, kemudian nah si CSCL ini dia bersifat dia kubik ya, ini kubik. Jadi kita pilih yang kubik. Kemudian nomornya di sini ada 221. Nah, kemudian ini udah pas sama yang di sini. Ini udah pas, ya kan? Nah, untuk si A-nya di sini kita gunakan yang ini. Nih, 4,11. Copy aja langsung. Kemudian pilih apply. Udah. Kemudian kita pilih yang structure parameters. Structure. Di sini kita buat namanya CSCL. Oh ya, new dulu ya. Kita ganti. Charge itu muatan. Jadi muatan si CS ini adalah positif 1. Jadi kita bisa buat 1 aja. Kemudian new untuk si CL-nya. Nah, untuk muatan si CL itu minus 1. Tambahin aja minusnya. Nah, si X, Y, Z-nya ini kita lihat lagi di data yang website ini. Ini kan 0,5, 0,5, 0,5. Jadi kita isi di sini 0,5 semua. Jika sudah, maka kita klik apply. Maka nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, kemudian kita klik
bagian properties, ini untuk menyesuaikan. Di sini kita cari atom. Nah, pada si cesium ini radiusnya, ini kita ganti sama atom yang ini, 1,002. Nih, kita ganti, terus kita letak di sini. Oke. Nah, ini lebih sesuai. Kemudian, bagian Cl-nya juga. Cl ini ya, 1,086. Oke. Nah, sudah. Maka jika sudah seperti ini, inilah dia hasil dari gambar kisi kristal cesium klorin. Mungkin sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Dini Fadila dari kelas PSKM 20B dengan NIM 42035100006. Di sini, saya akan menjelaskan siklus Born-Haber dari KCl. Pada slide ini dapat dilihat tabel yang berisi angka-angka untuk pembentukan siklus Born-Haber dari KCl. Untuk pembentukan siklus Born-Haber atau energi kisi dari KCl dapat dibuat dengan pembentukan senyawa ion KCl dari ion-ionnya dalam keadaan gas, sehingga K positif dalam fase gas tambah Cl negatif dalam fase gas dengan delta H energi kisi pembentukannya yaitu min 710 kJ per mol. Langkah pertama untuk pembentukan energi kisi dari KCl adalah entalpi pembentukan atau delta H formation. Entalpi pembentukan adalah pembentukan senyawa ionik dari unsur-unsurnya dalam keadaan standarnya. Dalam kondisi standar, kita menemukan kalium dalam bentuk padatan dan klorin dalam bentuk gas yang didapati dalam Cl2. Kemudian untuk menyetarakannya, kita membutuhkan 1/2 Cl2 dan ini adalah energi pembentukan atau enthalpy of formation-nya. Kita mendapatkan data bahwa entalpi atomisasi dari kalium adalah positif 90 kJ per mol yang kita dapatkan dari tabel sebelumnya, yaitu ini enthalpy of atomization positif 90 kJ per mol. Dan untuk entalpi atomisasi dari Cl yaitu 121 positif 121 yang didapati dari tabel ini 100 positif 121. Setelah kita mendapatkan energi entalpi atomisasi dari K dan Cl, kita lanjut pada mengubah kalium dari solid menjadi gas dan dari Cl2 menjadi Cl gas biasa atau Cl saja. Dari kalium dari K gas ini kita ubah menjadi ion yaitu K positif dalam fase gas ditambah elektron 1 elektron ditambah Cl dalam fase gas. Dan ini disebut energi ionisasi. Dengan dapat dilihat pada tabel yang awal tadi bahwa entalpi ionisasi dari K adalah positif 418
Di sini positif 418. Perubahan terakhir adalah afinitas elektron. Afinitas dari klorin seperti yang dapat dilihat pada tabel. Ini elektron affinity dari Cl adalah min 364. Min 364. Dan dapat dilihat bahwa jika diperhatikan di sini, pada pembentukan panah berlawanan arah jarum jam dan panah lainnya itu searah jarum jam. Sehingga delta H formation atau delta H pembentukannya adalah 90 ditambah 121 ditambah 418 dikurang 364 dikurang 710 sama dengan minus 445 kJ per mol. Jadi didapati bahwa delta H pembentukan dari KCl adalah min 445 kJ per mol. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan energi isi dari entalpi pembentukan KCl, kita masuk ke pembuatan kisi kristalnya dengan menggunakan aplikasi Vesta. Namun sebelum menggunakan aplikasi Vesta, kita harus mendapatkan data-datanya dari database ICSD atau Inorganic Crystal Structure Database. Pertama, setelah kita masuk ke dalam database-nya, kita klik eksklusif AND, lalu kita klik unsur yang akan kita cari kisi kristalnya yaitu K dan Cl, lalu klik search. Di sini terdapat beberapa data, namun kita menggunakan data yang pertama. Di halaman ini, kita mendapatkan beberapa data, namun kita memerlukan data yang lebih untuk membuat kisi kristal di aplikasi Vesta. Maka dari itu, kita klik yang ini untuk mendapatkan data yang lainnya. Di sini kita dapatkan datanya. Jadi kita menggunakan halaman yang ini dan yang ini. Setelah itu, kita masuk ke aplikasi Vesta-nya. Aplikasi Vesta adalah aplikasi untuk melihat struktur dari suatu senyawa. Di aplikasi ini kita pertama klik File, New Structure. Nah, karena kita ingin melihat kisi kristal dari KCl, maka kita ketik KCl. Setelah terbuka seperti ini, kita masuk ke Edit Data ke Unit Cell. Di Unit Cell, kita lihat di halaman ICSD yang ini, kisi kristal dari KCl itu adalah kubik. Dan space group-nya itu space group nomor 225. Setelah itu untuk yang nilai A, kita lihat di halaman yang ini, 6,27. Setelah seperti ini, kita klik Apply. Selanjutnya kita masuk ke struktur parameternya. Di struktur parameter kita klik New. Di simbol kita isi dengan unsur yang ingin kita lihat, yaitu K. Di label kita isi K, dan di charge nilainya itu, karena K itu positif 1, kita isi 1. Untuk nilai X, kita dapat lihat di sini, nilai X adalah 0, Y 0, dan Z 0. Maka dari itu untuk K sudah selesai, kita lanjut ke CL. Di CL, simbol kita klik CL, di label kita CL, dan karena CL itu min 1, kita ketik min 1.
Untuk nilai XCl adalah 0,5, untuk Y-nya 0,5, dan untuk Z-nya juga 0,5. Setelah seperti ini, kita klik apply. Lalu oke. Dapat kita lihat untuk kisinya sudah terlihat, namun belum selesai. Di aplikasi Vesta kita klik Properties. Lalu kita klik Atoms. Kemudian untuk radius kita bisa lihat di sini. Ini radius K, yaitu 0,798. Lalu klik OK. Dan yang tadi untuk K, dan yang selanjutnya kita properties atom untuk yang Cl. Di radius Cl yaitu 1,086. 1,086. Lalu kita klik OK. Nah, setelah ini selesai dan terbentuklah kisi kristal dari KCl. Untuk style untuk melihat kisi kristal ini ada beberapa style. Yang ini menggunakan ball and stick. Namun ada juga beberapa style yang lain seperti space filling dengan kisi seperti ini bentuknya, polyhedral seperti ini, wireframe seperti ini, dan stick. Sekian dari saya untuk mekanisme pembentukan kisi kristal dari KCl. Dan maaf bila ada salah-salah kata, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.